Yang pemirsa, ini viral juga pemirsa di media sosial. Ada seorang polisi yang menuduh seorang sopir pick up membawa narkotika jadi sabu. Ya, hal tersebut terjadi pemirsa karena muatan truk yang tertutup rapat dan menuai kecurigaan. Bawa sabu kamu ya? Bawa barang terlarang ya? Nuduh ya? Periksa. Ya, turun. Berarti nuduh saya ya? Nuduh saya. Viral di media sosial, seorang anggota polisi menuduh pengendara mobil pickup membawa muatan sabu. Dalam video yang sengaja direkam oleh pengendara mobil pickup, menceritakan jika dia dikejar oleh anggota polisi Satuan Lalu Lintas sampai di depan pintu tol Keramasan Kertapati Palembang. Penuduhan ya, pencemaran ini. Turun. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu, ya? Ya karena kau tak mau menunjuk ke soal. Dalam rekaman itu terdengar jika perekam video tidak terima dituduh pembawa sabu. Sampai sopir mobil membuka muatan yang ternyata berisi tumpukan pisang. Ya? Ya karena kau tak mau menunjuk ke soal kan. Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Ya minggir. Periksa, Minggir. Pak, periksa. Saya punya hak, Pak. Kau minggir dulu, surat kau mana? Aibda Syarif Hidayat menceritakan jika pengendara mobil dengan plat palsu tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memakai safety belt dan tidak kooperatif saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Tentang muatan yang dibawa, polisi menjelaskan hanya mencurigai isi muatan mobil yang tidak bisa terlihat karena tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai. Mencurigai karena muatannya itu tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia box terbuka kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Saat ini polisi masih mencari pengendara yang langsung melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang ratusan rumah warga di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, ratusan rumah warga di 4 RT rusak di bagian atap. Selain itu, hembusan angin yang kencang membuat kanopi rumah warga terbawa angin hingga sejauh 30 meter. Angin disertai hujan datang secara tiba-tiba, diawali suara gemuruh dan langsung menyapu atap rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di iSuday. Apa kabarnya Anda hari ini? Apa kabarnya Yasmin? Sudah masuk lagi di akhir pekan? Baik dong, harus semangat ini udah masuk hari Jumat ya, menjelang weekend. Kalau Pram sendiri, kalau hari Jumat tuh udah ngebayangin belum sih nanti akhir pekan akan kemana gitu minggu Udah ini? ada jadwalnya mau kemana? Udah ada. Selama sepekan ini kita banyak heboh, berita-berita heboh ya. Luar biasa kehebohan di sana sini. LPG gas 3 kg, kemudian ada kecelakaan juga di Gate Ciawi karena truk lagi-lagi remblong pemirsa. Semoga di akhir pekan ini nanti semuanya berjalan aman damai semua ya. Ya, dan membawa kebahagiaan untuk kita semua tentunya ya. Pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai sejumlah siswa pemirsa di sejumlah sekolah yang terancam tidak bisa masuk universitas lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP akibat kelalaian pihak sekolah dalam menginput data para siswa. Sama saya, Yasmin Antania dan rekan saya tentunya. Jaya pemirsa, inilah iSuday selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dari akibat lift yang rusak. Sebanyak 2 penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta Pasar Senen, Jakarta Pusat pada malam tadi. Ya udah. Pemirsa, mendapat informasi 2 penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta. Tim Rescue Damkar Sektor Senen berupaya membuka pintu lift menggunakan alat berat.
Setelah berjibaku selama 10 menit, tim damkar akhirnya berhasil mengeluarkan kedua penumpang bus Transjakarta dari dalam lift. Kedua korban pria dan wanita dalam kondisi selamat pemirsa, tidak menderita luka-luka. Untuk mencegah kejadian yang sama, pintu lift halte bus Transjakarta Pasar Senen ditutup sementara waktu hingga perbaikan selesai dilakukan oleh pihak terkait. Yang terjebak di dalam lift, informasi itu langsung kami tindak lanjutin. Dari sektor Senen sendiri meluncurkan 1 unit water mist berikut 4 personil. Anggota kami telah berhasil untuk mengevakuasi si korban. Dan si korban itu pun dalam keadaan selamat, tidak ada masalah suatu apapun, sehingga kami dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak ada hambatan. Ya, aksi yang tidak patut diikuti ya pemirsa, ini nekat mencuri kopi di minimarket. Seorang WNA ditangkap pemirsa di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, pelaku mencuri kopi senilai ratusan ribu rupiah. Seorang warga negara asing, AB, 41 tahun, terekam CCTV saat mencuri di sejumlah minimarket di kawasan Malakasari dan Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Karyawan minimarket langsung mencari pelaku dan menangkapnya di Jalan Delima hingga diamankan ke sebuah minimarket guna menghindari amuk massa. Hasil penggeledahan, warga menemukan kopi sasetan dengan jumlah banyak dan dimasukkan ke tas. Total, hasil curian pelaku mencapai nilai ratusan ribu rupiah. Dalam waktu 1 hari, pelaku melancarkan aksinya di 5 minimarket. Kayak orang belanja biasa sih. Sempat beli apa katanya? Gak sempat. Oh, milih-milih? Ya, muter-muter aja dia. Oh, pas lengah dia ngambil. Ya. Oh, siap. Ada kamar CCTV. Kamar CCTV ada. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna pemeriksaan. Di Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal lainnya pemirsa. Ini ada seorang bocah sekolah dasar di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan menjadi korban penjamretan ponsel saat mengendarai sepeda. Ya, aksi pelaku terekam oleh kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, komplotan jambret melancarkan aksinya di pemukiman warga Jalan Muhammad Kahfi 2, Gang Kramat Bambu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat beraksi, 2 orang pelaku jambret tersebut menggunakan sepeda motor terlihat mundar-mandir terlebih dahulu guna mengintai lokasi target. Bagai yang bersambut, ada seorang bocah keluar rumah sambil mengendarai sepeda dan membawa handphone. Tak berselang lama, pelaku yang mendahului korban menunggu di pertigaan tak jauh dari rumah korban. Melihat situasi di sekitar lokasi yang sepi, dengan leluasa, pelaku menjamret handphone bocah tersebut. Korban sempat mengejar pelaku hingga tersungkur. Naik sepeda dijamret, dengan kejadian itu beliau langsung datang ke rumah si korban melaporkan kepada istri. Demikian. Mengalami luka atau gimana Pak? Artinya besut di siku ini. Baru hari Minggu kemarin, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa antisipasi seperti itu. Warga diimbau untuk lebih waspada dan berharap kejadian jambret yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut tak terulang kembali. Orang tua korban pun tak melaporkan polisi, namun memviralkannya di media sosial guna memberi efek jerah pelaku. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini lagi-lagi seorang anak menjadi target sasaran tindakan kejahatan. Karena kita ketahui juga anak-anak memiliki karakter yang lemah dan mungkin tidak akan melawan jika mengalami hal serupa pemirsa. Oleh karena itu untuk usia TK, SD ini perlunya pengawasan lebih dari pihak orang tua dalam menjaga anak-anak ketika sedang bermain. Meskipun di lingkungan sekitar rumah, tapi kita tidak tahu siapa saja yang lewat setiap harinya. Perlu adanya edukasi dari orang tua bahwa sang anak tidak boleh menggunakan handphone misalnya di ruang terbuka seperti pinggir jalan, warung, ataupun ruang terbuka lainnya yang memicu tindakan kejahatan seperti tadi. Tadi beruntung sih cuma hanya luka sedikit kayaknya ya, jatuh ya. Jatuh, tapi itu juga menjadi pembelajaran untuk para orang tua ya. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya nih. Kecewa karena dipecat, seorang mantan karyawan nekat menculik anak bos distributor kosmetik di Bali. Ini bahkan pelaku pemirsa mengancam dan meminta tebusan 100 juta rupiah. Diam. Teman anak nanti. Mantuan merapat. Video penangkapan pelaku penculikan berhasil ditangkap di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur beredar di media sosial.
Pelaku dikenali dari rekaman kamera pengawas di sebuah sekolah dasar. Terungkap pelaku adalah mantan karyawan orang tua korban, pengusaha distributor kosmetik. Pelaku menyandera korban dan mengajak berputar-putar di Denpasar menggunakan motor. Sekali-sekali Anda ngelapor polisi, anakmu yang bukan di sini aja yang bahaya. Yang ada yang di Surabaya bahaya juga. Tuhan, ya Tuhan, gimana ini? Pak, dari sekarang saya minta. Ya, saya akan kasih Pak, saya akan kasih. Ya. Dengan nomor baru, bahkan pelaku sempat menghubungi orang tua meminta tebusan 100 juta rupiah. Pelaku juga mengancam menculik anak korban di Surabaya. Diketahui, pelaku nekat menculik karena sakit hati dipecat. Saya cuma sifatnya approve. Di saat supervisornya dan manajernya bilang kurang berkompeten atau bagaimana, dia mengajukan untuk orang ini diganti seperti itu. Jadi saya hanya approve, saya tidak ada melakukan penilaian apapun itu saya ada. Jadi pada intinya kalau dia merasa sakit hati dengan saya, itu salah. Karena kalau seperti itu banyak orang yang sakit hati nantinya sama saya. Karena bukan saya yang artinya memegang keputusan untuk memberhentikan dan mencari karyawan pada dasarnya. Saya cuma approve aja. Meminta tebusan 100 juta. Pas Tunggara alhamdulillah segera kita lakukan penindakan, penangkapan, dan anak tersebut Astunggara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Kini pelaku terancam 12 tahun penjara tentang penculikan dan undang-undang tentang perlindungan anak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 6 orang anak-anak di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini diduga menjadi korban pelecehan oleh mantan marbot masjid. Miris sekali pemirsa, ini dengan didampingi orang tua, mereka mendatangi Mapolres Lubuk Linggau guna melaporkan pelaku ke polisi. 6 orang bocah sekolah dasar di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menjadi korban pelecehan oleh seorang kakek mantan marbot masjid. Ironisnya, ke-6 korban ini diperlakukan tidak senonoh oleh kakek tersebut di masjid saat korban hendak menjalankan ibadah sholat maghrib. Korban dibujuk rayu oleh pelaku dengan kata-kata manis. Selanjutnya, korban menjabuli anak perempuan yang hendak menjalankan ibadah di masjid. Usai diperlakukan tak senonoh oleh pelaku, para korban pun menangis dan pulang ke rumah mengadu kepada orang tua mereka. Mendengar laporan, ke-6 korban bersama dengan orang tua mereka mendatangi Mapolres Lubuk Linggau guna melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib. Sementara 5 perempuan, satunya adalah laki-laki. Jadi laki-laki ini korban karena melihat dan diancam ya jangan sampai melapor ke orang tua. Artinya ini kami akan masukkan dalam laporan bahwasanya ini merupakan korban. Ya. Karena secara psikis juga anak ini walaupun dia laki-laki ya dia terganggu karena ada ancaman dari pihak tersangka. Sementara pelaku menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Ya, masih terkait pelecehan pemirsa, 2 bocah kakak beradik menjadi korban pelecehan oleh guru ngaji di salah satu ponpes di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, aksi bejat pelaku ini terjadi sejak tahun 2023. Polisi mengamankan AM, 32 tahun, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Pelaku ditangkap setelah orang tua korban melaporkan aksi bejat pelaku terhadap kakak adik MR 14 tahun dan MFA 13 tahun. Ironisnya, aksi ini dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Aksi bejat pelaku diduga terjadi sejak 2023 hingga awal Januari 2025. Modus pelaku dengan meminta korban membersihkan kamar dan warung orang tua tersangka. Korban dilecehkan dengan iming-iming diberikan ponsel. Mendapatkan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan. Dan ada ancaman nggak dalam ngelakuin itu? Ada ancaman? Setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka mengancam untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Guna menghilangkan trauma, polisi akan melibatkan psikiater
dan trauma healing kepada kedua korban serta melibatkan KPAD Kota Bekasi. Sementara pelaku dijerat hukuman 12 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sungguh miris sekali ya, Pram dan juga pemirsa, seorang guru ngaji yang seharusnya memberikan selain tentunya pemahaman agama dan juga ya pendampingan dan juga bagaimana cara hidup sesuai dengan akhlak yang baik, tapi melakukan tindakan amoral ya kepada para muridnya sendiri. Bahkan tadi juga marbot di awal informasi yang pertama juga marbot pemirsa juga melakukan tindakan pelecehan seksual yang tadinya masjid adalah sebagai tempat ibadah yang mungkin orang-orang menganggapnya adalah masjid dan tempat ibadah yang aman untuk anak-anak. Hanya nyatanya ternyata terjadi adalah tidak sebaliknya seperti itu. Mungkin juga diperlukan edukasi untuk para anak-anak bagaimana anak-anak diajarkan tidak boleh orang asing memegang atau menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu yang sangat fatal sekali nanti ujungnya seperti itu. Betul sekali. Anak-anak diajarkan juga untuk bercerita kepada orang tua. Betul. Dan lebih terbuka ya, keterbukaan antara orang tua dan juga anak. Benar sekali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, aksi pencurian motor yang dilakukan hanya berjarak 2 meter dari pemiliknya terjadi dan terekam CCTV di Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, ini pelaku berhasil menggasak sepeda motor hanya dalam hitungan detik saja. Kamera pengawas merekam aksi curanmor di kios fotokopi Desa Melawang Kelaka, Lumajang. 2 pelaku nekat menggasak motor incarannya meski pemilik hanya berjarak 2 meter. Pelaku memanfaatkan korban Zubaidi, 48 tahun, yang lengah saat akan membuat salinan berkas di kios fotokopi. Naas meski korban sempat berusaha mengejar, namun pelaku berhasil membawa kabur sepeda motornya. Gak sampai 1 menit kayak langsung diambil itu. Kuncinya masih menempel ya? Iya, katanya kuncinya masih menempel, katanya. Usai kejadian, korban melapor aksi pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam proses identifikasi. Ya, pemirsa, proses identifikasi 2 jenazah dilakukan guna mencocokkan DNA korban dengan DNA pihak keluarga. Sebelumnya 6 jenazah lain telah diserahkan kepada pihak keluarga pada Rabu kemarin. Sementara itu, 5 korban luka masih dirawat di RSUD Ciawi yang terbagi dalam 2 ruangan perawatan berbeda. Secara umum, kondisi para korban luka berangsur membaik, namun belum bisa diajak berkomunikasi. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Dilami Aulia di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat pagi rekan Dilami. Apakah 2 jenazah korban kecelakaan sudah berhasil dikenali? Ya, 2 jenazah korban kecelakaan tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat hingga kini memang masih belum dikenali. Tim DVI dan juga forensik masih melakukan proses identifikasi, yang mana identifikasi ini melalui sampel DNA dikarenakan 2 jenazah saat kecelakaan ini terbakar 100% sehingga dari tim forensik sendiri memerlukan waktu yang memang cukup lama. Ini kiranya 7 hari kerja atau 1 minggu untuk proses identifikasi dari 2 jenazah yang meninggal begitu ya karena kecelakaan di tol Ciawi. Sementara 6 jenazah lainnya yang memang sudah teridentifikasi sudah dipulangkan ke keluarga sejak Rabu malam. Kemudian ada 11 orang lagi memang yang luka-luka karena kecelakaan. Nah, 6 orang memang sudah dipulangkan, Pram, Yasmin, sementara 5 orang lagi masih dilakukan perawatan intensif di RSUD Ciawi. Dan juga salah satu yang masih dirawat secara intensif, yakni ada supir dari galon air mineral berinisial BW yang jadi pemacu atau maksud kami jadi pemicu atau saksi kunci utama dari kecelakaan yang terjadi pada Selasa malam ini. Nah, untuk kondisi terkininya memang dari sang supir sendiri sudah mulai bisa membuka mata, namun tidak bisa merespon secara cepat dikarenakan memang terjadi luka atau benturan yang cukup parah begitu ya di bagian kepala, sehingga untuk proses berbicara saja ini cukup sulit, sehingga dari pihak rumah sakit mengungkapkan bahwa perlu pemulihan yang lumayan lama sehingga untuk
proses penyelidikan begitu ya berjalan. Karena kalau bisa bicara, Yasmin Pram dan juga pemirsa, pernyataan dari Kabid Humas Jawa Barat, Polda Jawa Barat ini mengungkapkan bahwa ini nantinya proses penyelidikan ini kan masih terus berjalan, dan nanti untuk keterangan dari sang supir ini nanti menunggu proses pemulihan berlangsung. Nah, Yasmin Pram dan juga pemirsa, kalau dibandingkan di RSUD Ciawi ini dibandingkan dengan hari kemarin, hari ini sudah tidak ada pos antemortem dikarenakan memang sudah cukupnya atau sudah terkumpulnya seluruh dokumen-dokumen untuk identifikasi dari para jenazah ini. Dan juga Yasmin, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa akan ada press conference ataupun mungkin bisa jadi doorstop gitu ya dari Direktur RSUD Ciawi terkait dengan 2 jenazah yang masih dalam proses identifikasi dan juga bagaimana nantinya update dari 5 orang korban yang masih mengalami luka-luka. Pram, Yasmin. Oke, baik, terima kasih banyak Dilema Aulia atas informasinya. Kami masih menanti update terbaru dari Anda terkait kecelakaan ini dan selamat bertugas kembali. Dan kita juga berharap ya, karena kasus dari truk yang mengalami remblong ini bukan kali pertama terjadi di gerbang tol dan kemarin kembali terjadi lagi. Bahkan mungkin nanti akan rawan kembali terjadi lagi jika pemerintah belum menemukan sebuah solusi pasti. Seperti solusi pengawasan dari pemerintah pusat untuk perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut untuk armada dan juga sopirnya seperti apa. Ya, untuk lebih mengecek lagi kondisi kendaraan ya Pak juga pemirsa agar dalam kondisi yang siap untuk melakukan perjalanan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin sekarang kalau untuk para pengguna jalan juga sekarang was-was jika ada truk-truk yang melintas di sekitarnya karena belum ada solusi pasti dan mungkin sekarang banyak truk-truk pencabut nyawa yang bergentayangan di jalan-jalan Indonesia. Agak serem juga kan ya. Kita harus lebih berhati-hati tentunya ya Pram ya. Petugas pemadam kebakaran Kota Padang, Sumatera Barat menolong seorang mahasiswi yang hidungnya tersangkut tindikan besi. Ya, pemirsa, ini evakuasi menarik tindik besi tersebut berlangsung dramatis selama 30 menit. Seorang mahasiswi mendatangi kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Padang, Sumatera Barat. Dina, 24 tahun, warga Pondok Kopi Padang Timur ini meminta bantuan damkar untuk melepaskan tindik besi yang tersangkut di hidungnya. Dina mengaku sudah berusaha melepas sendiri hingga meminta bantuan petugas medis di klinik namun gagal, hingga akhirnya memilih meminta pertolongan petugas damkar. Evakuasi tindik besi dilakukan dengan hati-hati menggunakan perkakas karena korban takut dan kesakitan. Petugas butuh waktu hingga 30 menit yang akhirnya berhasil melepaskan tindik besi yang tersangkut di hidung korban. Kita ya. Dari dalam. Dorong. Jangan diri lo. Pas sampai di piket, kami coba berusaha membuka tindik tersebut. Tidak terlalu lama. Dia ada proses sakit sedikit yang namanya di hidung. Kebetulan tindik hidung itu kan ada mor atau penyangga dalam hidung itu nggak bisa dilepas secara manual. Kita lepas pakai tang jepit. Selain memadamkan kebakaran, petugas damkar dan penyelamatan kini juga turut membantu warga mulai dari evakuasi hewan berbahaya yang masuk ke rumah hingga menolong warga yang mengalami kejadian darurat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, ini kalau kata warganet, apapun masalahnya damkar solusinya. Jadi kayak Superman gak sih, serba bisa, apapun bisa. Mau evakuasi ular besar, mau evakuasi kucing lagi di atas genteng, semuanya bisa dilakukan oleh damkar. Bahkan kemarin ada yang kejepit di kursi juga kepala orang ya. Betul sekali, itu sudah remaja tapi tetap melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Apresiasi untuk petugas pemadam kebakaran di Indonesia ya. Betul sekali. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di RSUD langsung dari IC Center Jakarta. Pemirsa, di mana ada ratusan siswa SMKN 1 Depok, Jawa Barat ini berunjuk rasa terkait keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data untuk masuk universitas lewat jalur prestasi. Ya, kelalaian serupa juga terjadi di SMA Negeri 17 Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah hujan deras, ratusan siswa kelas 12 SMKN 1 Depok menggelar unjuk rasa di sekolah mereka di kawasan Tapos. Aksi ini buntu keterlambatan operator sekolah menginput data ke dalam sistem pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS.
Ironisnya, keterlambatan tersebut hanya selisih 1 menit. Akibatnya sebanyak 137 siswa terancam tidak bisa masuk universitas lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Kepala Sekolah SMKN 1 Depok mengakui ada keterlambatan operator dalam menginput data. Pihak sekolah pun menyampaikan permintaan maaf dan mengusahakan akan menginput data secara manual. Kendalanya itu karena keterlambatan sih sebetulnya. Jadi terlambat. Jadi operator ya, operator kami terlambat dalam memasukkan data ke sistem tersebut. Menurut siswa, keterlambatan seperti ini sempat juga terjadi pada tahun sebelumnya. Para siswa juga sempat mendapat ancaman dari salah satu guru melalui pesan WhatsApp guru jika melakukan protes. Kejadian ini tuh pernah terjadi atau tidak sebelumnya, dan Bu Lucy itu menjawab tidak. Tapi ternyata kejadian ini pernah terjadi sebelumnya di tahun sebelumnya, dan itu terlambat 1 minggu. Tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama 1 minggu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa sekolah tidak menjadikan bahan evaluasi itu untuk tahun-tahun ke depannya, tapi kenapa masih terjadi seperti ini? Katanya sempat ada ancaman dari pihak sekolah beberapa siswa, benar nggak sih? Pengurangan nilai itu. Kayak pengurangan nilai atau segala macamnya? Ancaman iya, ijazah. Pernah. Oh, bukan. Kata-katanya lebih tepat ke ijazah juga jangan diharapin. Berat bagi kamu. Hal serupa juga terjadi di SMA Negeri 17 Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang siswi menangis saat menggelar aksi protes terhadap pihak sekolah bersama ratusan siswa lainnya. Kita bicara soal mimpi, Pak. Harapan yang sudah ada depan mata. Istilahnya sudah ada depan mata, Pak. Tapi karena satu kelalaian dari pihak sekolah, Pak. Akibat kelalaian operator menginput data, sebanyak 158 siswa terancam kehilangan kesempatan mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Hanya karena kelalaian sekolah, Pak. Kami diperlakukan seperti ini, kami tidak tahu kami hanya korban, Pak. Pihak sekolah pun mengakui adanya keterlambatan input data dan meminta maaf kepada para siswa. Informasi mungkin kita bisa bahasakan human error di sini karena beliau juga, operator juga menganggap durasi 1 hari itu ke 12.00 atau waktu 00, tapi ternyata deadline di jam 16 di sore tanggal 31. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 17 Makassar diliburkan sementara hingga mendapatkan keputusan dari Kementerian Pendidikan terkait kebijakan susulan yang sedang diajukan. Dari Depok, Jawa Barat, dan dari Makassar, Sulawesi Selatan, Iyung Rizky, Joel Yusvin, iNews melaporkan. Ya, memang disampaikan banyak faktor yang mempengaruhi adanya keterlambatan untuk mengupload data-data para siswa ya. Beda kalau mungkin dari siswanya sendiri yang lalai atau lupa mengisikan data ini, tapi dari pihak sekolah yang semoga sih ada dispensasi ya Yasmin ya. Ya, namun informasi terbaru kabarnya ini dari pemerintah memberikan waktu ulang ya, penambahan waktu bagi para sekolah yang gagal melakukan upload begitu ya untuk ujian bagi para siswa SMK yang hendak masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi ini. Benar. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi para sekolah yang kemarin gagal untuk mengupload data-data tersebut agar bisa tepat waktu sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Ini sayang sekali kan menyangkut masa depan si anak pemirsa sudah belajar keras-keras ternyata nggak bisa masuk gara-gara telat daftar. Dan bahkan di tahun lalu pun tadi karena salah satu siswa ada juga kesalahan yang sama dan menunggu waktu dalam 1 minggu. Semoga tidak terjadi lagi evaluasi untuk di tahun-tahun berikutnya. Sekali. Ya pemirsa, ini ada sidang pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini kembali dilanjutkan pada pagi ini. Ya, tim kuasa hukum Hasto pemirsa menghadirkan 6 saksi dari ahli pidana dan juga ahli tata negara. Pemirsa, 6 saksi yang dihadirkan diantaranya Hairul Yuda, Jamin Ginting, Marus Ali yang merupakan ahli pidana. Sementara untuk ahli tata negara adalah Muarar Sihaan yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, sebelumnya pihak kuasa hukum akan menyiapkan 8 saksi, namun baru akan dihadirkan sesuai kebutuhan saat persidangan. Tim kuasa hukum menilai status tersangka dari KPK pada Hasto Kristianto cacat hukum.
Selain itu ada pernyataan jika Hasto membantu Harun Masiku yang seluruhnya tidak benar dan juga sudah dibuktikan. Pihak kuasa hukum juga membantah pernyataan KPK jika di ponsel Hasto Kristianto ada nomor Harun Masiku. Kami melihat bahwa kemarin struktur dari jawaban yang disampaikan oleh pihak KPK, pertama adalah mereka melakukan eksepsi, kedua menyampaikan kronologis. Nah, kronologis ini yang menurut kami, ini yang kronologis versi yang mana ini? Kita harus hormat terhadap hukum, kalau yang sah itu adalah putusan pengadilan. Jadi kalau seandainya sudah ada putusan hukum di pengadilan, kemudian ada lagi dikembangkan atau dibuatkan narasi-narasi yang baru, nah ini yang membuat kami melihat bahwa terjadi kebingungan hukum. Tentunya dalam hal ini juga ada disampaikan kemarin di dalam handphone Mas Hasto Kristianto itu menyimpan nomor Harun Masiku. Perlu kita sampaikan itu tidak benar. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, halo, selamat pagi Syahreza. Seperti apakah keterangan menarik dari para saksi yang hadir di sidang hari ini? Ya, baik Pram, Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan yang menarik dari sidang peradilan terkait dugaan tindak pidana suap dan juga perintangan penyidikan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dimulai pada kali ini. Ini adalah sidang ketiga, Yasmin, Pram, dan juga pemirsa, dan informasi yang kami terima memang ada 6 ahli yang dihadirkan pada sidang pra-peradilan pada kali ini, di mana diantaranya adalah Hali Yuda dan juga Jamin Ginting serta Mahrus Ali hingga Marwar Siahan untuk saksi ahli pidana. Sementara untuk saksi fakta ini ada Agustiani, Tio Fredelina dan juga Kusnadi, di mana hingga saat ini masih menjalani ataupun masih digali faktanya dari pihak Tio Fredelina begitu, dan memang kami juga masih menunggu, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, apakah nanti ada keterangan baru, mengingat pada sidang sebelumnya ini menguak fakta terbaru di mana dari Hasto sendiri ini, dan Hasto disebut bersama Harun Masiku sempat kabur ke kompleks PT IKA di saat hendak untuk ditangkap pada 8 Januari 2020. Dan juga ada fakta menarik yang diungkap oleh tim Biro Hukum KPK, Pram, Yasmin dan juga pemirsa, pada kemarin disebutkan bahwasanya Hasto sempat melawan ketika menjalani pemeriksaan oleh tim KPK pada akhir tahun 2024, di mana melawan ketika HP-nya hendak disita oleh tim penyidik. Dan memang disebutkan juga oleh tim Biro Hukum KPK bahwasanya Hasto ini menyiapkan uang sebanyak 400 juta untuk mengurus penetapan pergantian antara waktu terkait anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024, maksudnya untuk bisa meloloskan Harun Masiku di DPR anggota 2019 hingga 2024. Dan memang hingga saat ini disebutkan bahwasanya uang 400 juta tersebut merupakan uang suap untuk Wahyu Setiawan yang merupakan mantan komisioner KPU RI. Dan tentunya menarik, kami masih menunggu apa saja pembelaan dari pihak Hasto Kristianto pada hari ini, mengingat ada 6 saksi ahli. 4 diantaranya adalah ahli pidana dan juga 2 diantaranya adalah saksi fakta untuk bisa menggugurkan status tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto yang dinilai ini cacat formil, Pram, dan juga Yasmin dan juga pemirsa, sehingga kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan menarik lagi dalam sidang peradilan pada kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Sementara itu, Pram, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Syahreza Zanski, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, ratusan warga di Grobogan rela menunggu 1 hingga 2 hari menanti kedatangan truk pengangkut LPG 3 kg. Ya, namun sayangnya pemirsa, meski sudah mengantri begitu lama, masih saja ada warga yang belum kebagian gas LPG 3 kg. Jadi kemudian kalau panggil nomor 6 niku wau, kalau panggil pun maju lho paringi. Bukan kula dereng nomor 6 kula malah. Dirimu si nomor 6 di. Beginilah rumitnya pembelian dan antrian panjang tabung gas LPG ukuran 3 kg. Peristiwa ini terjadi di depan pangkalan gas LPG 3 kg milik Istu Haryani, warga Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah.
Warga rela antri dan berpanas-panasan selama 1 hari penuh demi menunggu kedatangan truk pengangkut gas LPG 3 kg ke pangkalan ini. Bahkan, tak sedikit warga yang sudah berhari-hari mencari gas kemana-mana, namun masih belum juga dapat. Sejumlah penjualan gas mengaku kehabisan. Dapat kupon nggak? Dapat. Nah, kemarin ngambil nyari di mana saja? Nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Sudah berapa hari kemarin? 5 hari. 5 hari nggak dapat gas. Terus stok gas di rumah mana? Ada nggak? Nggak ada. Masaknya pakai apa? Kayu. Pakai kayu. Ratusan warga dari berbagai desa yang telah lelah mengantri ini kemudian berdesakan mengantri untuk menukarkan kupon di kasir. Polisi yang berada di lokasi meminta ibu-ibu yang mengantri untuk bersabar. Sebenarnya pangkalan LPG gas 3 kg mendapat 120 stok gas, namun karena lonjakan pembelian, akibatnya jumlah gas masih dirasa kurang. Ini dapat 120 kayaknya tadi kirimannya, tergantung, iya di 120 kayaknya. Dari hari apa ya? Selasa. Tidak mencukupi sama sekali. Iya. Pasti kurang. Jumlah pembeli yang datang terus bertambah hingga melebihi stok yang ada di pangkalan saat ini. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini sempat menghilang dari pasaran. Kini keberadaan tabung gas LPG ukuran 3 kg sudah bisa ditemukan di pengecer dengan harga jual normal. Ya, meski mengaku senang dapat kembali berjualan, para pengecer hanya mendapat jatah 7 tabung per hari dari pangkalan. Para pelaku usaha warung kelontong yang menjadi pengecer gas LPG 3 kg di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat akhirnya kembali bisa tersenyum lebar. Pasalnya, terhitung mulai hari ini, pangkalan gas kembali memasok gas melon ke warung-warung mereka. Meski mengaku senang, namun sejumlah pengecer mempertanyakan pembatasan pasokan gas melon dari pangkalan ke warung kelontong mereka yang hanya dijatah 6-8 tabung per hari. Akibatnya tak sedikit warga yang masih harus gigit jari karena kehabisan stok gas 3 kg. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai lancar. Udah mulai lancar. Iya. Tapi dijatahin gitu. Dijatahin di ini sama agen nggak full gitu dikasihnya. Oh, nggak full. Iya. Berapa Bu untuk jatah? Kadang 8, kadang 7. Kendati pemerintah kerap menekankan agar harga jual gas melon di pasaran tidak melebihi harga eceran tertinggi, namun para pengecer tetap menjual gas dengan harga Rp22.000 per tabung. Hal itu karena harga beli di tingkat pangkalan yang masih tinggi, yakni Rp18.000. Para pengecer berharap tidak adanya pembatasan pasokan agar tak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kita semua berharap bersama agar permasalahan terkait gas ini dapat segera terselesaikan dan juga distribusinya dapat dilakukan dengan merata ya, Pram. Benar sekali, pemirsa. Sebenarnya ini kebijakan baru ini adalah untuk bermanfaat juga untuk masyarakat. Yang pertama, tidak salah sasaran dan harganya juga tidak tinggi amat. Karena sejumlah daerah, pemirsa, bahkan ini tabung gas 3 kg ini ada yang dijual mencapai harga Rp50.000. Rp50.000 luar biasa sekali. Dan itu berkali-kali lipat pemerintah harus lebih cepat lagi nih untuk kebijakan barunya agar semua merata. Karena gas ini menjadi salah satu kebutuhan utama ya untuk kebutuhan sehari-hari khususnya untuk memasak, pemirsa. Betul sekali. Ya, pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arief Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Utapia berlangsung ricuh. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
PT Timah memutuskan memberhentikan salah satu karyawannya usai video viral diduga menghina tenaga honorer yang berobat dengan BPJS. Ya, diakui pemirsa keputusan tegas ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Ngantri ya, Dek. BPJS ya. Oh, BPJS. Masih honorer ya. Kebetulan saya kan saya nggak ngantri deh, pasien prioritas. Inilah video seorang wanita berseragam di kantornya yang diduga menghina tenaga honorer pakai BPJS, viral di media sosial. Diketahui pembuat video merupakan pegawai BUMN PT Timah. Video tersebut membuat gerah puluhan pegawai honorer di Bangka Belitung. Hingga kemudian dikabarkan mendatangi DPRD Bangka Belitung menyampaikan rasa sakit hati mereka pada oknum karyawan PT Timah melalui kontennya tersebut. Tadilah kami minta tuntutan kawan-kawan bikin video itu beliau tuh Pak, Ibu Susilo. Kawan langsung. Minta tolong dibikin video PT minta maaf untuk kami para honorer nih dan seluruh pengguna BPJS non prioritas. Didampingi dengan kami para honorer nih dengan Humas PT Timah. Pembuat video bernama Dwi Citraweni alias Weni Maizon, pegawai PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mengklarifikasi video buatannya. Ia pun meminta maaf jika ada yang terganggu. Konten-konten yang ada di akun saya tersebut itu adalah murni POV, point of view, itu adalah sudut pandang saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan tempat saya bekerja. Karena itu adalah akun pribadi saya sendiri yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tempat saya bekerja. Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada kaitannya dengan atau tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi. Tak lama PT Timah melalui media sosialnya menegaskan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan masyarakat pada umumnya. Video yang viral tersebut tidak mewakili PT Timah dan PT Timah akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan. Terbaru, PT Timah Tbk menepati janjinya memberikan sanksi tegas, yakni memberhentikan dengan tidak hormat usai video viral tersebut ramai diperbincangkan. PT Timah membuat langkah tegas pemberhentian ini setelah serangkaian pemeriksaan dan evaluasi, serta menjadi komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan dan menjaga etika kerja. Pram dan juga pemirsa, ini menjadi pengingat untuk kita pelajaran semua, buat semua ya. Lebih bijak menggunakan sosial media di media sosial. Benar. Ya, karena kan dari PT itu sendiri, Timah itu sendiri kan menjunjung akhlak yang tinggi ya. Ternyata meskipun bikin POV, sudut pandang dia, ternyata hasilnya seperti itu menyinggung banyak perasaan orang pemirsa. Ya, tidak wise, kemudian juga tadi bisa membuat kegaduhan di masyarakat dan akhirnya menjadi bumerang untuk diri sendiri. Ya, pemirsa, ini viral juga pemirsa di media sosial, ada seorang polisi yang menuduh seorang sopir pick up membawa narkotika jadi sabu. Ya, hal tersebut terjadi pemirsa karena muatan truk yang tertutup rapat dan menuai kecurigaan. Bawa sabu kamu ya? Bawa barang terlarang ya? Nuduh ya? Periksa. Turun. Berarti nuduh saya ya? Nuduh saya. Viral di media sosial, seorang anggota polisi menuduh pengendara mobil pickup membawa buatan sabu. Dalam video yang sengaja direkam oleh pengendara mobil pickup, menceritakan jika dia dikejar oleh anggota polisi Satuan Lalu Lintas sampai di depan pintu tol Keramasan Kertapati Palembang. Penuduhan ya, pencemaran ini. Pencemaran ini. Kawan, saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu, ya? Dalam rekaman itu terdengar jika perekam video tidak terima dituduh pembawa sabu. Sampai sopir mobil membuka buatan yang ternyata berisi tumpukan pisang. Ya? Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Periksa, Pak, periksa.
Saya punya hak, Pak. Aibda Syarif Hidayat menceritakan jika pengendara mobil dengan plat palsu tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memakai safety belt dan tidak kooperatif saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Tentang muatan yang dibawa, polisi menjelaskan hanya mencurigai isi muatan mobil yang tidak bisa terlihat karena tertutup rapat. Jadi saya tidak menuduh, tapi saya mencurigai. Mencurigai karena muatannya itu tertutup. Tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia bak terbuka, kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Saat ini polisi masih mencari pengendara yang langsung melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ini sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris Hutapea berlangsung ricuh. Ya, pemirsa, ini Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan digelar secara tertutup. Kita bertahan. Kita bertahan. Kericuhan ini terjadi saat persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris dengan terdakwa Rasman Arif Nasution. Sidang beragendakan keterangan saksi Hotman Paris yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang, majelis hakim meminta agar sidang digelar secara tertutup karena ada materi yang mengandung kesusilaan. Rasman dan kuasa hukumnya menolak keputusan majelis hakim, kemudian mengamuk di persidangan. Bahkan kuasa hukum Rasman sempat naik ke meja. Suasana yang tidak kondusif memaksa majelis hakim untuk mengskor sidang hingga 2 pekan ke depan. Bahwa persidangan itu dinyatakan tertutup umum khusus untuk Pak Hotman Paris, ya, karena sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal-hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya. Sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Ya. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Inggris tentang rencana pemulangan predator seksual Reinhard Sinaga. Ya, pemulangan dari Reinhard ini, pemirsa, merupakan permintaan orang tuanya untuk melanjutkan hukumannya di tanah air. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berupaya untuk memulangkan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reinhard Sinaga dari Inggris ke tanah air. Upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reinhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia. Kemenko Kumham Impas mengklaim pemulangan Reinhard berbeda dengan pemulangan narapidana dari negara lain, karena pemulangan ini sebagai pertukaran narapidana. Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi semua warga negara kita di luar negeri kita lindungi kepentingannya, meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan
dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Soal salah itu soal lain, tapi sebagai warga negara, negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang bersangkutan. Reinhard Sinaga dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada 2020. Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017. Ia harus menjalani minimal 40 tahun bui atas kejahatan itu. Dikenal sebagai predator seksual paling kejam dalam sejarah hukum Inggris, Reinhard menjalani hukumannya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire. Penjara ini menampung sekitar 800 penjahat dengan kasus kejahatan berat. Baru-baru ini, Reinhard dikabarkan menjadi target serangan narapidana lain. Ia dikeroyok karena kejahatan yang dilakukannya.